Episode ke-60, Penyesalan Alice. Morgan baru saja selesai memakai baju formalnya setelah baru menyelesaikan mandinya beberapa menit yang lalu. Sedangkan Felicia bergantian mandi setelah menyusui baby Zidane. Morgan menyisir rambutnya ke belakang setelah memakai pomade agar rambutnya tertata rapi. Pria itu selalu menjaga penampilan agar terlihat menyenangkan di mata kliennya. Bukan untuk tebar pesona terhadap lawan jenis, dia hanya ingin terlihat tidak memalukan saat memimpin rapat ataupun bertanya dengan para kolega bisnisnya. Saat sudah selesai meletakkan sisir di tempatnya, Morgan mendengar saip-saip suara tangisan bayi di kamar sebelah, kamar untuk sang putra. Meskipun di dalam kamar mereka tersedia box bayi, dan kadang baby Zidane juga tidur bersama mereka. Tetapi Morgan tetap menyediakan kamar khusus untuk putranya itu, kalau sewaktu-waktu mereka ingin berduaan, dan baby Zidane bisa bersama dengan asisten rumah tangganya istirahat di kamar sebelah. Felicia memang belum menggunakan jasa babysitter karena dia ingin mengasuh putranya itu sendiri, meskipun sekarang dibantu oleh ibu dan mama mertuanya. Suara tangisan baby Zidane semakin kencang. Akhirnya Morgan memilih berlari keluar kamar dan langsung masuk ke dalam kamar sang putra. Seorang asisten rumah tangga yang terlihat masih muda itu langsung menatap siapa yang datang ke dalam kamar tersebut. "Kenapa baby Zidane menangis? Katanya tadi sedang tidur," tanya Morgan mendekati asisten itu. "Maaf tuan, baru saja tuan muda Zidane terbangun. Saya kasih susu formula tidak mau. Saya gendong semakin kencang nangisnya," ucap asisten itu menundukkan, tidak berani menatap tuannya yang terlihat sangat tampan itu. Baby Zidane masih menangis dan meronta. Morgan yang melihat hal itu langsung berinisiatif mengambilnya dari gendongan sang asisten. "Biar saya gendong, mominya sedang mandi," ucap Morgan mengulurkan tangannya. Wanita muda itu memberikan baby Zidane yang masih menangis itu dengan hati-hati kepada Morgan. Dan ajaibnya, tangisan baby Zidane langsung berhenti begitu saja saat sudah berada di dalam dekapan Morgan. Tentu saja, hal itu membuat asisten rumah tangga itu sangat terkejut. Padahal tadi baby Zidane sama sekali tidak bisa diam dan semakin menjerit saat ia gendong. "Cup, cup, cup, anak Dedi, mau digendong sama Dedi ya? Pintar banget kamu nak. Ayo kita susul Mommy, pasti sudah selesai mandinya," ucap Morgan mengajak bicara baby Zidane yang saat ini menatap wajah Dedinya dengan intens. Usianya belum genap 1 bulan, tetapi baby Zidane sudah mulai aktif, apalagi asinya juga kuat, kadang sampai 2 jam tidak mau lepas. "Loh, sayangnya Mommy kau udah bangun?" Felicia baru saja keluar dari kamar mandi dan melihat suaminya sedang menggendong baby Morgan. "Iya, tadi nangis pas kamu baru masuk ke kamar mandi, tapi setelah aku gendong langsung berhenti nangisnya. Keren gak sih? Baby Zidane tahu kalau lagi digendong dedinya ya," ucap Morgan sumringah. "Mungkin baby Zidane belum paham, tapi dia bisa merasakan kehangatan saat kamu gendong. Itulah yang disebut darah lebih kental. Dia bisa merasakan itu semua," jawab Felicia sambil memakai bajunya dengan cepat. Dia tidak ingin terlalu lama membiarkan putranya itu bersama dengan Morgan, karena sebentar lagi Morgan akan segera berangkat ke kantor. "Sini, baby Zidane biar sama Mommy. Daddy mau siap-siap berangkat ke kantor. Nanti kalau baby Zidane sudah besar, ikut Daddy ke kantor ya." Morgan tersenyum sambil memperhatikan interaksi istri dan putranya. Dia pun mendekat dan mencium pipi gembul baby Zidane yang saat ini sudah berada di dalam pelukan sang istri. Setelah puas menciumi wajah putranya, Morgan menegakkan tubuhnya dan mencium bibir Felicia lembut. Jane dan Regina menatap bangunan di depannya ini sebentar, sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam. Jane mengajak Regina duduk di kursi paling belakang yang dekat dengan jalan menuju dapur. Dia ingin memastikan kalau yang dilihatnya kemarin tidak salah. "Masa Alice bekerja di tempat ini? Rasanya tidak mungkin. Aku tahu Alice itu wanita seperti apa. Wanita yang suka hidup mewah dan glamor. Pakaiannya harus mahal dan juga wajahnya yang selalu perawatan dengan harga yang tidak murah," ucap Regina memang sedikit mengenal Alice saat mereka ada jamuan pertemuan para istri dari orang-orang penting seperti mewakili para suami. Ya, perkumpulan para istri CEO di kota itu memang terkadang diadakan setiap beberapa bulan sekali. "Makanya aku ingin membuktikannya. Sekarang panggil pelayan dan kita tanya apakah ada yang bernama Alice bekerja di restoran ini," ucap Jane kemudian memanggil salah satu pelayan. "Silakan dipilih data menu yang ada di restoran kami," ucap pelayan memberikan daftar menu pada Jane dan Regina.
Kami pesan makanan favorit di tempat ini dan 2 jus alpukat, ucap Regina. Baik Nyonya, mohon ditunggu sebentar. Jawab pelayan itu segera berbalik. Oh, sebentar, saya mau bertanya. Jin menghentikan pergerakan pelayan tersebut. Iya Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Jawab pelayan itu. Apakah di sini ada salah satu pelayan yang bernama Alice? Usianya seumuran dengan kita, tanya Jin. Pelayan itu terlihat sedikit berpikir, kemudian dia mengangguk. Ada Nyonya, dia pegawai baru, mungkin baru sebulan bekerja di sini. Dia melamar bersama putrinya, jawab pelayan itu. Jen dan Regina saling memandang, ternyata benar dugaan Jen, kalau memang dia tidak salah lihat. Bisakah kami bertemu Alice, atau suruh dia mengantarkan makanan kepada kami nanti? Baik Nyonya, nanti akan saya sampaikan, mohon ditunggu sebentar. Pelayan itu akhirnya pergi meninggalkan meja Jen dan Regina. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Alice datang dengan membawa nampan berisi pesanan kedua wanita itu. Alice, kenapa kamu bekerja di tempat seperti ini? Tanya Jen sedikit terkejut dengan sikap Alice yang menampilkan sikap ramah dengan senyuman di wajahnya. Tidak ada salahnya kan, kalau aku bekerja di tempat ini. Uangku sudah habis, jadi mau tidak mau aku dan Veronica harus bekerja. Selama beberapa bulan ini aku menyadari bahwa mungkin ini adalah karma untukku dan Veronica. Karena sikapku yang selalu membuatmu sakit hati. Jawab Alice menundukkan kepalanya. Jen memegang tangan Alice. Dia merasa kasihan dengan mantan madunya itu. Aku sudah memaafkanmu Alice. Jujur aku sedih melihatmu bekerja seperti ini. Jangan anggap aku sok kasihan karena memang aku merasa kasihan. Ujar Jen menegaskan kalau dia tidak lagi dianggap mengejek Alice atau bagaimana. Jen sudah sangat hafal bagaimana watak Alice. Tapi ekspresi yang ditunjukkan Alice lagi-lagi membuat Jen terkejut. Alih-alih memaki atau menghina seperti biasanya, Alice justru menangis. Apakah sekarang Alice sudah benar-benar berubah? Aku malu pada diriku. Aku malu padamu Jen. Aku yang selalu membuatmu sengsara. Bahkan saat kamu sakit aku ingin mengusirmu dari rumah sakit agar keadaanmu semakin buruk. Tapi nyatanya, nasib baik selalu memihakmu. Kini aku sadar, aku memang orang jahat. Aku menyesal, Jen. Lihatlah sekarang, kamu semakin terlihat baik dan aku sebaliknya.